Halo Sobat YouTube, melanjutkan review kemarin yaitu Ponco DS Adventure. Karena saya akan mengcoating ulang ponco ini agar lebih anti air lagi, maka sekalian saya video proses yang saya lakukan meski banyak tantangannya. Dan ini saya sedang menuju ke tempat seperti biasa agar lebih leluasa mengcoating ulang ponco ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan tentu saja ponconya, kemudian silikon silen bisa kalian beli di toko bangunan untuk keramik dan kaca, thinner dan kuas, serta saya juga bawa silikon simsil dari Merapi Mountain. Setelah saya bentangkan, maka saatnya untuk kita melakukan cutting. Setelah beberapa kali percobaan untuk campuran antara thinner dan silikon, saya pakai hitungan anggaplah silikon kalian 1 botol air mineral 550 ml, maka thinnernya 200 ml agar agak kental dan hasilnya tebal. Tapi ini kembali lagi ke selera kalian dan sesuai juga dengan kondisi kain yang kalian punya, apakah pori-porinya besar ataukah pori-porinya kecil. Sebenarnya di sini saya salah memulai. Harusnya saya mulai dari atas ke bawah, malah saya mulai dari tengah. Tujuannya dari atas ke bawah agar lelehan dari airnya itu bisa kita kuas sampai di bawah, jadi tidak banyak yang terbuang. Saya ingatkan, tutorial seperti ini bisa saja membuat tampilan yang kalian coating jadi tidak seindah yang dulu. Jadi risikonya ditanggung kalian ya. Kalau kalian ragu, bisa dari sarung atau case flysheet maupun tenda maupun ponco kalian. Jika sudah yakin, baru hajar ke benda yang ingin kalian coating seperti ponco, flysheet maupun tenda. Oke, kira-kira seperti ini perbedaan antara bagian yang sudah di cutting dan yang belum dilapisi atau di coating. Nah, itu yang bagian coklat muda, dan yang sudah di coating berwarna coklat tua dan agak mengkilap. Sayangnya tiba-tiba turun hujan dan coatingnya ini saya batalkan ya kawan-kawannya. Karena coatingnya yang belum kering itu akan larut terbawa oleh air hujan. Jadinya ya mau tidak mau saya melanjutkan coating keesokan harinya, dan ini saya lakukan di sekitar tempat tinggal saya. Dan ini adalah bekas dari coating yang kemarin yang tergerus air hujan. Dan setelah saya coating secara menyeluruh, kira-kira seperti ini tampilan dari ponco DS Adventure saya. Kalian bisa lihat ponco saya yang lama merek Bogabo, warna coklatnya bahkan sudah sangat berubah. Dulunya saya coating pakai campuran air dan silikon, tapi lama-kelamaan muncul seperti kerak pada ponco ini dan terkelupas pada coatingnya. Untuk kain dengan kerapatan pori-pori tinggi disarankan untuk menggunakan thinner agar coatingnya meresap ke pori-pori dan thinner akan menguap dan tidak meninggalkan kelembapan. Dan berbeda dengan kain dengan pori-pori besar, saya coating dengan silikon dan air pun tidak ada masalah karena air gampang melakukan penetrasi dan ketika kering tidak menimbulkan kelembaban. Sampai sekarang tidak ada isu pada footprint yang saya gunakan jadi flysheet ini. Lanjut, setelah kering saya melakukan simsil pada jahitan dari ponconya yang berada di leher. Harusnya sih seal itu dari dalam, tapi yang jadi masalah kalian bisa lihat leher ponconya bentuknya seperti ini. Makanya mau tidak mau saya harus melakukan simsil dari luar. Simsil yang saya gunakan ini dari Merapi Mountain. Ini silikon juga ya kawan-kawan ya. Kira-kira seperti ini penampakannya setelah saya melakukan simsil. Jadi bagian jahitannya itu ditutup dengan si simsil. Jadi kalau mengering diharapkan air tidak bisa masuk lagi di area jahitan ini. Jadi itulah tujuannya untuk melakukan seal pada jahitan dari ponco atau flysheet maupun tenda. Dulunya ketika awal saya beli simsil dari Merapi Mountain ini langsung kering ya kawan-kawannya, itu cuma butuh satu malam untuk kering. Ini udah 2 hari masih agak basah-basah. Jadi kalau dipegang itu masih lengket-lengket. Mungkin karena faktor terlalu lama saya simpan. Lanjut, kita akan uji kembali si ponco ini. Seperti ketika saya membeli di awal, saya melakukan pengujian dengan membuat bentuk shelter, dan kita akan uji apakah ada air yang tembus atau bisa melakukan penetrasi ke ponco ini. Oh iya, ada satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan ketika melakukan coating. Dari awal lakukan takaran dalam jumlah yang banyak, maksudnya agak banyak yang kalian siapkan agar hasilnya konsisten, tidak belang-belang. Jadi ini di awal ada bagian yang tebal, tapi di akhir saya mulai kehabisan seal silikon sehingga takaran thinner saya naik. Jadinya ada yang hasilnya tebal dan tipis. Yang tebal kalian bisa lihat pada warna coklat tua yang mengkilat, dan yang tipis yang tidak terlalu mengkilap warna coklatnya. Jadi hasilnya ini seperti plastik yang diguyur dengan air ya kawan-kawan ya. Kalau kresek atau plastik diguyur air kayak gini hasilnya.
Nah, bagian yang agak coklat putih-putih di samping ini yang dimana titik saya mulai kehabisan si sim seal silikon, dan akhirnya saya naikkan takaran thinner, jadinya ini lebih tipis si silikonnya daripada bagian lainnya. Oke, dan mari kita lanjut guyur bagian jahitan dari ponco yang sudah saya seal dengan sim seal Merapi Mountain. Dari bekas percikan airnya ini sepertinya menjanjikan ya kawan-kawan ya. Sepertinya tidak ada yang tembus ke bagian dalamnya, tapi mari kita coba cek. Dari tampilan kainnya ini tidak ada kelihatan seperti air yang menembus yang kayak apa ya, yang kayak kemarin itu di sebelum saya simsil. Soalnya kalau air masuk ke pori-pori kain, maka ketika diguyur secara terus-menerus maka pastinya akan tembus. Tapi ini saya tidak lihat kasus yang seperti kemarin. Setelah saya cek ternyata ada titik rembes pada ponco ini pada bagian dalam kainnya. Tapi di bagian titik siram saya ini tidak terasa basah ya kawan-kawan ya. Di tempat yang saya siram tadi, saya fokus untuk siram di bagian jahitan atasnya itu tidak ada yang basah dan hanya ada di bagian bawah. Setelah saya cek ternyata air masuk dari bekas ini lilitan tali saya di bagian belakang. Coba kita lihat bagaimana keadaan di luar. Setelah saya buka ternyata di bagian itu ada lubang dari tali untuk menarik mengencangkan bagian kepala ponconya itu. Jadi kesalahan itu ada pada cara saya mengikat bagian dari kepala ponco ini. Jadinya saya bisa mempercayai ponco ini. Setelah saya melakukan sim seal, saya bisa mempercayai ponco ini untuk saya gunakan dalam aktivitas bushcraft, apalagi jika hanya membawa ponco ini. Kalian bisa lihat dari penampakan sim seal juga itu bagaimana dia mengantisipasi agar air tidak masuk ke dalam atau merembes ke dalam jahitan. Dan hal seperti inilah juga yang membuat tenda-tenda single layer itu cepat terjadi bocor ketika terjadi hujan lebat ya. Mungkin kalau trik ini kita lakukan ke tenda-tenda yang kayak array single layer, mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di tenda-tenda seperti itu. Dan ini before after ketika sudah sebelum di coating dan setelah di coating. Jadi ini sebelum di coating, kalian bisa lihat bagaimana pori-pori dari kainnya. Seperti ini pori-porinya. Jadi terlihat ada lubang-lubang pada bagian pori-pori dari kain sebelum kita melakukan coating. Dan beginilah penampakan dari pori-pori kain si ponco saya ini, ponco DS Adventure, setelah saya coating. Oh iya, satu lagi, ketika kalian melakukan coating sebenarnya cari lingkungan yang bersih dan bebas debu. Kalau tidak, ya seperti ini yang terjadi, ada beberapa debu-debu yang menempel pada ponco saya. Tapi kalian bisa lihat itu pori-porinya tertutup, terlapisi oleh coating dari silikon. Jadi dari sini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan coating itu untuk melapisi pori-pori kain. Jadi bagian plastik dari silikon itu, dia mengering di bagian pori-pori. Jadinya ketika disiram air maka tidak ada yang bisa melakukan penetrasi ke dalam pori-pori kain. Oke kawan-kawan, jadi kira-kira seperti itu sharing saya tentang pengalaman melakukan coating ke ponco DS Adventure yang mungkin kalian bisa terapkan ke benda-benda kalian yang lain yang ingin kalian buat jadi anti air. Dengan trik simple seperti ini kita bisa menambah anti air dari tenda, flysheet maupun kain-kain apapun ponco yang ingin kita buat menjadi lebih anti air. Bahkan ini setelah kering pun juga, setelah mau kering tidak ada tanda-tanda air yang seperti diserap oleh pori-pori kain ya kawan-kawan ya. Jadi memang benar-benar membuat peralatan outdoor kita itu lebih safety lagi ketika kita menggunakannya di alam bebas. Sampai di sini perjumpaan kita. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan menarik lainnya.